Sebelum kamu melanjutkan nonton videonya, jangan lupa di subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita dahului dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak ibu semua kelas 7 SMP Maria, bagaimana kabarnya? Ibu doakan dalam keadaan baik, alhamdulillah, walaupun saat ini kita berada di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan sebelum Ramadan datang kita bisa berkumpul lagi dan melaksanakan sholat tarawih, mengadakan pesantren Ramadan, dan tetap dengan kegiatan dan bersama-sama. Baik, video ini sengaja ibu buat untuk menjelaskan tentang ilmu tajwid yang terdapat pada bab 13 tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Pada tanggal 30 bulan Maret 2020 lalu, ibu sudah mengatakan kepada anak-anak ibu semua dan juga sudah mengirimkan video tentang membaca Al-Quran. Membaca itu salah satu menjadi penilaian psikomotor bagi anak-anak ibu semua, walaupun walaupun kita berada di rumah, tapi tetap kami sebagai guru mengambil penilaiannya. Sebelum itu kita lanjut, anak-anak ibu silahkan buka buku agamanya terlebih dahulu yang terdapat pada halaman 188. Nah, oke, anak ibu, coba kita lihat terlebih dahulu ayatnya. Sudah kamu baca di rumah dan sudah mengirimkan videonya. Bagi yang belum, untuk segera, karena ini berkaitan dengan nilai psikomotor kamu nantinya. Oke, sebelum ibu contohkan bagaimana cara membacanya yang baik dan benar, anak-anak ibu, kita perhatikan dulu hukum tajwid yang kita pelajari pada pelajaran ke-13 ini. Pelajaran ini berkaitan dengan hukum bacaan nun sukun atau tanda baca tanwin yang apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada beberapa hukum, yaitu 4 hukum, yaitu ada 4 hukum. Yang pertama iklab, idgham, ikhfa, dan izhar. Idgham ini terbagi 2, idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Oke, yang pertama kita lihat adalah iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah apabila nun mati atau tanda baca tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita lihat papan ini. Iklab, nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, apabila nun mati atau tanda baca tanwin bertemu dengan huruf ba, maka huruf ba-nya beralih menjadi menjadi huruf mim. Bacanya berubah menjadi huruf mim. Contohnya adalah mim ba'di. Bacanya adalah mim ba'di, bukan min ba'di, tapi min ba'di. Dan juga bukan dibaca mib ba'di. Nah, itu iklab. Hurufnya cuma 1, yaitu huruf ba. Yang kedua adalah, kita hapus
dulu. Yang kedua adalah izhar. Izhar. Izhar artinya jelas. Nah, apa yang jelas? Yang dibaca jelas adalah nun mati atau tanda baca tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Apa saja hurufnya? Alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Maka nun mati atau tanda baca tanwinnya dibaca jelas. Nah, itu izhar. Sedangkan idgham idgham artinya melebur. Apa yang dilebur? Nun mati atau tanda baca tanwinnya melebur dan disertai dengan dan apa maksudnya? Dan juga disertai, ada yang bisa digunakan dan ada juga bisa tidak digunakan. Kalau digunakan namanya idgham bigunnah. Kalau tidak namanya idgham bila gunnah. Idgham bigunnah hurufnya adalah nun, waw, mim, dan ya. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya hanya 2, yaitu lam dan ro. Hurufnya hanya 2, yaitu lam dan ro. Nampak ya? Lam dan ro. Nah, lam dan ro. Idgham bigunnah, maka nun mati atau tanda baca tanwinnya dileburkan dan disertai dengan gunnah. Itu nanti kita contohkan dalam ayat yang ada pada pelajaran kita. Lalu yang kedua, yang tidak disertai dengan gunnah, berarti dia dileburkan tetapi tidak ada gunnah di dalamnya. Itu idgham. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah nun mati atau tanda baca tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 15. Apa saja itu huruf yang 15? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nanti kamu akan Ibu suruh untuk meringkas kembali apa yang Ibu sampaikan pada video ini. Kita ulang lagi apa saja huruf yang ada pada hukum tajwid ikhfa. Kita lanjutkan. Kita ulang lagi apa saja huruf yang terdapat pada ilmu tajwid izhar. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Maka nun mati atau tanda baca tanwinnya disamarkan.
Oke, kita contohkan. Silakan anak ibu lihat kembali di halaman 89 surat An-Nisa. Perhatikan, ibu baca dengan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat An-Nisa ayat 146 dulu. Illalladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah. Coba kamu perhatikan di mana tempat ibu berhenti dan lihat apakah ada bertemu dengan hukum nun mati atau tanda baca tanwin yang ibu jelaskan tadi. Wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Apakah ada? Jika ada, silahkan kamu tandai dan nanti dikirim via Edmodo yang pastinya. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Lanjut. Kita lihat pada Quran surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiz. Ulang. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kamu dengarkan, kamu lihat ayatnya dan perhatikan apakah ada ilmu tajwid yang telah ibu terangkan tadi. Tuh. Lanjut kita kepada pemahaman surat atau pemahaman ayat yang ada pada bacaan atau ayat yang dibacakan tadi. Tapi sebelum itu, ternyata ada baik. Sebelum kita masuk memaknai ayat atau terjemahan dari ayat yang dibaca tadi, kamu juga ada pelajaran ilmu tajwid lainnya selain dari nun mati atau tanda baca tanwin. Juga ada hukum bacaan mim mati yang apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada 3. Yang pertama itu adalah ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga dinamakan dengan idgham mimi. Nah, yang disebut dengan ikhfa syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, itu disebut dengan ikhfa syafawi, maka mim matinya dibaca samar. Nah, sedangkan izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka mim matinya dibaca jelas. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, mim matinya bertemu dengan huruf mim. Mimnya mim hidup pastinya, atau mimnya bergaris, maka disebut dengan idgham mimi. Nah, selain
selain nun mati atau tanda baca tanun yang kamu cari contoh tajwidnya di dalam 3 ayat tadi, kamu juga mencari contoh dari ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan idgham mimi. Nah, oke. Nah, lanjut kita kepada maknanya. Apa maknanya? Oke. Nah, kita lihat pada Quran surah An-Nisa ayat 146. An-Nisa ayat 146 menceritakan, di sini Allah mengatakan kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surah An-Nisa ayat 46 adalah, nah, coba kamu pahami tentang ayat ini, apa yang dia ceritakan, perilaku apa yang diceritakan. Nah, ayat An-Nisa ayat 146 menceritakan tentang perilaku ikhlas. Nah, ikhlas dalam arti kata mengharapkan ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, membantu orang lain, berbuat segala sesuatu, beribadah kepada Allah, membantu orang lain, itu hanya mengharapkan ridha Allah. Itu yang dikatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 146. Nah, selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, untuk singkatnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 153 adalah ayat yang menceritakan tentang bersabar atau tentang kesabaran. Kita lihat sekarang ini wabah yang terjadi, musibah yang terjadi, maka kita harus hadapi dengan sabar. Sabar kalau tidak disertai dengan sholat juga tidak akan bermakna. Kesabaran yang kita jalani harus kita laksanakan dengan sholat, meminta kepada Allah agar terhindar dari segala mara bahaya dan juga sabar dalam menghadapi musibah yang terjadi pada saat ini. Itu salah satu contohnya. Oke, terakhir adalah Quran surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dengan memaafkan atas kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, Quran surah Ali Imran ayat 134 ini menceritakan tentang perilaku pemaaf. Nah, salah satu nama Allah adalah Al-Afu, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Tentunya perilaku ini juga diberikan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu menjadi orang yang pemaaf. Nah, setiap kesalahan yang dibuat oleh orang lain, setiap kesalahan yang kita buat, dan setiap keadaan atau perkataan, perbuatan yang tidak sesuai, maka minta maaflah kalau kita seandainya ada salah, dan saling maafkanlah apabila ada orang lain yang salah. Untuk lebih mengertinya kamu, silakan kamu baca terlebih dahulu bagaimana kandungan-kandungan ayatnya, dan silakan nanti kamu tanyakan apabila tidak mengerti pada aplikasi Edmodo yang telah kita download bersama-sama. Demikian pelajaran kita hari ini tentang bab 13, yaitu
hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang cara hidup yang ikhlas, bersabar, dan pemaaf, hidup kita menjadi lebih damai, tenang, tentram, tidak ada rasa menyakiti satu sama lain. Tetap ibu ingatkan kepada anak-anak ibu untuk selalu di rumah, jangan kemana-mana. Ketika keluar rumah hendaklah menggunakan masker dan tetap menjaga kebersihan dimanapun berada, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kamu pahami apa yang saya jelaskan tadi, dan anak-anak ibu bisa mengerti bagaimana seharusnya membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.